Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, my students. I'm so sorry today I cannot make a Zoom meeting because I have one agenda exactly at my home. So today I would like to explain you about etika berterima kasih. Last week we have learned about ini juga etika berterima kasih, tapi ini Mister akan lebih jelaskan lebih lanjut lagi ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja yang pertama. Nah, berterima kasih. Terima kasih dalam bahasa Arab adalah syukron. Kalau teman-teman pernah berjumpa dengan orang Arab atau orang Mesir, itu biasanya syukron. Mereka mengucapkan terima kasih itu dengan kata syukron. Itu artinya adalah menerima segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu dalam bentuk baik maupun dalam bentuk yang buruk. Kita harus selalu berterima kasih kepada Allah. Syukron. Jadi kalau orang bersyukur itu juga termasuk orang yang berterima kasih. Berterima kasih kepada siapa? Kepada Allah. Teman-teman juga sama. Ketika kita mendapatkan hal-hal yang kurang enak, ataupun kalau contohnya yang minggu kemarin itu Mister mencontohkan, kalau dapat uang saku sedikit, ya kita tetap bersyukur, kita tetap berterima kasih. Kita next coba. Nah ini ya, ketika kita mendapatkan hal baik, kita wajib bersyukur atau berterima kasih. Sama juga ketika kita mendapatkan hal yang buruk. Hal yang buruk itu contohnya apa, Mister? Oke, contohnya hal yang buruk adalah ketika kita digunjing atau ketika kita difitnah. Kalaupun kita difitnah, kita harus tetap berterima kasih. Kita harus tetap bersyukur kepada Allah. Karena apa? Itu bisa menjadi cermin untuk kita. Apakah kita ini sudah baik? Apakah kita sudah sesuai dengan aturan dari Allah atau belum? Nah, itu sebagai cermin untuk kita. Kita tidak melakukannya, tapi orang lain memfitnah kita. Kita juga harus tetap bersyukur. Terima kasih sudah perhatian kepada kita. Namanya juga orang-orang yang bad comment atau netizen. Kalau dalam bahasa istilahnya sekarang itu netizen. Banyak netizen yang sering memfitnah orang, sering mencemparkan nama baik. Kita sebagai orang yang difitnah, ya diam-diam saja, tidak usah marah, tidak usah apa. Buatlah itu sebagai cerminan untuk diri kita sendiri. Next, berterima kasih untuk hal yang baik. Nah, ini yang perlu diingat ya teman-teman ya. Ketika kita mendapatkan hadiah, medali, penghargaan, uang saku, terus mendapatkan makanan, mendapatkan pujian atau yang lain sebagainya, kita harus selalu mengucapkan terima kasih. Terima kasih atau bersyukur. Dengan cara apa? Nanti ada slide-nya. Dengan cara apa nanti Mister akan jelaskan lagi. Yang selanjutnya ada berterima kasih untuk hal buruk. Nah, ini juga sama. Selain hal yang baik yang kita dapat, tentu ada juga keburukan yang kita dapatkan. Contohnya ini ada difitnah, dibohongi, dicemarkan nama baiknya. Ketika ada masalah ataupun apa, tetap kita harus selalu bersyukur. Bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih saya sudah diberi pelajaran. Ya Allah, terima kasih ini akan menjadi pelajaran untuk saya. Ya Allah, terima kasih Engkau sudah memberikan masalah kepadaku. Nah, kalau kita tidak ada masalah kan otak kita tidak bisa berpikir nanti. Makanya harus bersyukur walaupun ada masalah. Masalah itu apa saja, Mister? Banyak sekali masalah. Tapi teman-teman tidak usah nyari, karena masalah akan datang dengan sendirinya. Kalau teman-teman cari masalah, ya teman-teman yang akan kena batunya sendiri nanti. Oke. What shall we do? Nah, apa yang harus kita lakukan?
Ini kalau kita mendapatkan hal-hal yang baik atau mendapatkan kebaikannya. Ketika mendapatkan hal baik, kita wajib membaca hamdalah dan melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Itu di buku ada ya teman-teman ya. Kalau tidak salah insya Allah halaman berapa itu? Halaman 26. Ada di halaman 26. Ketika kita mendapatkan hal baik, entah itu mendapatkan pujian, mendapatkan piala, penghargaan atau hal yang lain sebagainya, kita wajib membaca alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Kita harus tambah rajin lagi. Contoh lagi, semisal teman-teman sudah menggapai cita-citanya, ada yang jadi dokter, ada yang jadi tentara, ada yang menjadi YouTuber mungkin, ada yang menjadi menteri, atau bahkan mungkin nanti menjadi bisnismen sukses. Nah, teman-teman harus membaca apa? Alhamdulillah sudah menjadi dokter, alhamdulillah sudah sukses. Dan juga apa? Tambah rajin melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Kewajiban kita kepada Allah apa? Banyak ya. Sholat, puasa, zakat, terus juga naik haji bagi yang mampu. Kalau sudah mampu ya harus naik haji karena sudah mampu. Bersedekah juga, ketika mendapatkan rezeki harus bersyukur dan bersedekah. Ini ya kuncinya ya. Kalau teman-teman uangnya banyak, silahkan bersedekah. Kalau teman-teman uangnya terlalu banyak, sisa-sisa, bahkan wah saya sudah tidak ada tempat lagi untuk menaruh uang, silahkan disedekahkan, ditabung untuk akhiratnya. Ketika diberi makanan harus bersyukur dan mendoakan yang memberi. Adabnya atau etikanya ketika kita mau diberi makanan, contoh semisal Mister diberi kolak oleh tetangga. Nah, di kemudian hari Mister juga harus memberi tetangganya Mister. Memberi apa? Ya istilahnya tukar menukar makanan. Kalau Mister diberi kolak, ya besoknya tetangganya Mister kasih ayam geprek atau sayur gitu, sop, soto, seperti itu. Itu etikanya. Nah, kalau kita tidak bisa memberi, ya hanya dengan mendoakan saja. Didoakan yang memberi. Contoh Mister dikasih kolak, tapi Mister tidak bisa nih ngasih balik ke tetangganya Mister. Mister doakan saja, ya Allah semoga yang memberi saya diberikan rezeki yang banyak, diberikan kesehatan. Cukup segitu. Dan harus apa? Bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih sudah diberi kolak. Walaupun hanya sebuah atau semangkok kolak ya, tetap kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Orang yang bekerja, semisal ayah bunda yang bekerja gajinya hanya 1 juta ataupun 2 juta, alhamdulillah tetap bersyukur. Disyukuri semuanya. Maka kalau teman-teman pernah Jumatan itu biasanya di khutbah yang terakhir, khutbah yang kedua itu khatib begini. Washkuru ala ni'amihi yu'tikum wa yazidukum. Washkuru ala ni'amihi yu'tikum wa yazidukum. Nah, washkuru, bersyukurlah kamu semuanya, ala ni'amihi, atas segala nikmatnya. Yu'tikum, maka Allah akan memberikan kita, akan memberikan. Nah, kita selalu bersyukur, maka Allah akan memberi lagi, akan memberi lagi. Wa yu'tikum wa yazidukum. Wa yazidkum, di situ ada kata wa yazidkum. Wa yazidkum itu berarti akan menambah. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan memberi kita dan juga menambah. Contoh, teman-teman punya uang 10.000. Uang 10.000 teman-teman sedekahkan aja. Sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Teman-teman langsung kasih aja 10.000. Teman-teman bersyukur. Bersyukur jangan baca alhamdulillah. Alhamdulillah saya sudah bisa bersedekah. Saya bisa membantu orang yang membutuhkan. Maka Allah akan apa? Yu'tikum
akan memberikan balik, akan memberikan lagi uang 10.000, wa yazidkum, dan juga akan menambah. Nah, Allah itu akan mengembalikan uang 10.000 tadi dan juga akan menambah, mungkin akan menjadi 100.000, mungkin akan menjadi 1 juta dan lain sebagainya, banyak sekali. What shall we do? Nah, ini untuk ketika kita mendapatkan hal-hal yang buruk. Ketika difitnah, kita harus bersyukur dan mendoakan orang yang memfitnah kita. Contoh, Mister difitnah telah melakukan apalah gitu ya, bukanlah Mister lah, Mister contohnya, yang lain aja. Contohnya ada seseorang yang difitnah melakukan perbuatan yang tercela, semisal, padahal dia tidak melakukan. Nah, orang yang difitnah tadi, ya mendoakan, tetap bersyukur saja. Alhamdulillah masih ada yang perhatian dengan saya, ada yang sayang dengan saya, dan juga mendoakan semoga yang memfitnah saya akan diberi hidayah. Nah, harusnya seperti itu kalau kita sebagai orang yang muslim yang taat. Yang kedua, ketika kita mendapatkan perlakuan buruk, kita juga bersyukur dan berdoa agar selalu dilindungi. Contoh kecil, misal keluarganya ada yang dimusuhi oleh tetangga, selalu diperbuat buruk, contoh dilempari kayu, dilempari batu ataupun itu yang lain sebagainya, tetap bersyukur, alhamdulillah ada yang perhatian kepada saya, dan juga didoakan, ya Allah semoga keluarga saya dilindungi, selalu dilindungi dari mara bahaya. Harusnya seperti itu. Ini yang selanjutnya adalah contoh sikap bersyukur. Ketika ada orang sedang kesusahan, kita harus membantu, dan orang yang kita bantu tadi hendaknya mengucapkan terima kasih. Kita sebagai yang membantu jangan mengharap apapun kecuali ridho Allah. Nah, sekarang banyak kan orang yang memberi sedekah kepada orang lain itu dengan istilahnya kita memberi tetapi ingin disanjung. Itu yang salah ya teman-temannya. Kita memberi kepada orang lain jangan mengharapkan apapun kecuali ridho Allah, kecuali hanya pahala. Kita memberi 10.000, ya udah, jangan menunggu istilahnya wah orang itu memberikan 10.000, orang itu memberikan 1 juta. Jangan harap seperti itu, hanya mengharapkan ridho Allah saja. Nah, Mister, kalau orang yang kita beri tadi tidak mengucapkan terima kasih bagaimana? Ya, tidak apa-apa, urusan mereka dengan Allah. Kalau mereka sudah diberi tapi mereka tidak berterima kasih kepada kita, ya kita jangan marah. Kamu kok nggak berterima kasih sih? Ya, jangan begitu. Itu urusan mereka dengan Allah. Itu ya teman-temannya. Nah, yang selanjutnya harus rendah hati. Contoh tadi sudah memberikan uang 100.000, kita jangan langsung sombong. Ini loh, saya sudah memberikan 100.000 untuk orang itu. Kamu bisa memberikan apa? Jangan begitu. Itu namanya sombong. Kalau orang yang rendah hati, walaupun sudah memberikan 100.000, 200.000, 1 juta, 10 juta, bahkan yang lebih, itu tetap tidak sombong, tidak mengharapkan pujian dari orang lain, tetap rendah hati, tidak sombong, terus tidak memamerkan ini loh saya sudah sedekah 100 juta. Itu malah amal kita tidak diterima oleh Allah. Contoh yang lain ini, meskipun kita sudah menggapai cita-cita, meskipun sudah sukses, itu semua tidak membuat kita untuk menjadi sombong atau takabur. Kita harus tetap rendah hati dan harus juga tambah rajin ibadahnya. Contoh, ada yang cita-citanya jadi dokter, sudah kesampaian jadi dokter. Kalau sudah jadi dokter, harus lebih rajin lagi ibadahnya, nggak boleh sombong. Wah, mentang-mentang sudah jadi dokter, saya sudah jadi dokter, saya tidak akan sholat, saya tidak akan sedekah lagi. Wah, saya sudah sukses sekarang. Itu malah tidak boleh, malah nanti diazab oleh Allah malahan ya. Jangan sombong. Kalau sudah menggapai cita-cita jadi dokter, tentara ataupun yang lain sebagainya, syukur, alhamdulillah. Dan kalau sudah mengucap alhamdulillah, kita juga harus melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya.
Itu ya. Sekian dari Mister. Insya Allah untuk next week kita akan Zoom meeting lagi dengan materi yang baru. Terima kasih sekali perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.